Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 eh, ingin mempresentasikan materi mengenai menguburkan jenazah, yang dimana kami beranggotakan 3 orang, yaitu saya sendiri, Bintang Andari Arsidini, Zizi Salsabila, dan juga Praktikto. Sebelumnya, terima kasih kepada eh, kakak, abang, dan teman-teman yang eh, masih sanggup untuk berada di Zoom ini, dan juga eh oke, baik, tanpa memperpanjang waktu, saya sebagai moderator akan menjelaskan mengenai pengertiannya, yaitu yang pertama, menguburkan jenazah adalah kewajiban terakhir setelah jenazah dimandikan, dikafankan, dan disalatkan. Hukum menguburkan mayat adalah fardu kifayah. Kemudian, syarat menguburkan jenazah. Adapun orang-orang yang menguburkan mayat harus laki-laki, karena beberapa hal, yaitu bahwasanya hal ini dikerjakan oleh kaum muslimin pada zaman Rasulullah SAW sampai saat ini. Kedua, karena kaum lelaki lebih kuat untuk mengerjakannya. Yang ketiga, jika hal ini dikerjakan oleh kaum wanita, maka akan menyebabkan terbukanya aurat di sepan laki-laki yang bukan mahramnya. Kemudian, untuk tata cara menguburkan jenazah akan dijelaskan oleh Zizi Salsabila. Kepada Zizi dipersilakan. Baik, terima kasih Bintang. Untuk cara-cara menguburkan jenazah itu ada pertama, masukkan jenazah ke liang lahat dengan posisi miring ke kanan dan menghadap kiblat. Lalu lalu bacalah doa berikut, Bismillahi wa ala millati rasulihi. Artinya, dengan nama Allah Subhanahu wa taala dan atas nama agama Rasulullah. Dua, bagi jenazah wanita disunahkan menutupnya dengan tirai kain. Lalu yang ketiga itu jenazah seorang wanita sebaiknya dikuburkan oleh muhrimnya. Jika tidak ada, bisa digantikan dengan orang tua yang saleh dan cakap. Lanjut. Selain itu, perlu diperhatikan pula seorang lelaki yang memasukkan jenazah perempuan ke liang lahat, malamnya tidak menggauli istrinya meski sudah bersih dari hadas. Lalu yang keempat, tali-tali pengikat kain kafan dilepas semua, pipi kanan dan ujung kaki ditempelkan ke tanah, lalu tutup jenazah dengan papan, kayu atau bambu, kemudian timbun dengan tanah, dapat diratakan atau dinaikkan sesuai kebutuhan sebagai tanda kira-kira dalam satu rentang. Terus, di bagian tanah yang lurus dengan kepala jenazah dapat diberi tanda, misalnya menggunakan batu. Letakkan pelepah yang masih basah atau siramlah menggunakan air. Dan yang terakhir itu mendoakan jenazah dan mohon ampun agar diberikan keteguhan dalam menjawab pertanyaan malaikat mungkar dan nakir. Baik, terima kasih Zizi atas penjelasannya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan hikmah yang dapat diambil dari tata cara pengurusan jenazah. Nah, satu, kita dapat memperoleh pahala. Yang kedua, menunjukkan rasa solidaritas yang tinggi di antara sesama umat muslim. Yang ketiga, membantu meringankan beban keluarga jenazah. Dan sebagai ungkapan bela sungkawa atas musibah yang dideritanya. Keempat, mengingatkan dan menyadarkan manusia bahwa setiap manusia akan mati. Dan yang kelima, sebagai bukti bahwa manusia adalah makhluk yang paling mulia, sehingga apabila seorang muslim meninggal, seorang manusia meninggal, dihormati dan diurus dengan sebaik-baiknya menurut aturan Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Kemudian kesimpulan yang dapat kami tarik dari presentasi kami tadi, yaitu bahwasanya manusia sebagai makhluk yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan untuk menghormati kemuliaannya itu perlu mendapatkan perhatian khusus dalam hal penyelenggaraan jenazah, di mana penyelenggaraan seorang muslim itu hukumnya adalah fardu kifayah. Artinya, kewajiban ini dibebankan kepada seluruh mukallaf di tempat itu, tetapi jika telah dilakukan oleh sebagian orang, maka gugurlah kewajiban seluruh mukallaf tersebut. Baik, sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.